Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Karmelisa Renelis Kosat dengan NIM 2423752059. Perkenalkan, nama saya Putri Aptianindun dengan NIM 2423752068. Pada video kali ini kami akan membahas tentang wacana penghapusan dana desa akibat maraknya korupsi serta peran koperasi merah putih dalam sistem ekonomi dan keuangan desa. Wacana penghapusan dana desa. Wacana mengenai penghapusan dana desa mencuat seiring dengan meningkatnya kasus korupsi serta lemahnya sistem tata kelola keuangan di tingkat desa. Dana yang sejatinya ditunjukkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut kerap kali tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan kepastian aparat desa serta mekanisme pengawasan yang masih belum berjalan dengan optimal. Meskipun demikian, penghapusan dana desa dipandang bukan sebagai solusi yang paling tepat. Langkah alternatif yang lebih efektif adalah dengan memperkuat sistem transparansi, akuntabilitas, serta pengendalian internal di desa sehingga dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Maraknya kasus korupsi perangkat desa. Dana desa sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah desa. Namun, dalam pelaksanaannya, dana desa justru kerap terlibat dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala desa maupun perangkat desa. Bentuk-bentuk penyimpangan yang sering ditemukan meliputi pengelambungan anggaran, pelaksanaan proyek fiktif, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Maraknya kasus-kasus tersebut kemudian memicu munculnya wacana penghapusan dana desa dengan alasan bahwa besarnya dana yang dialirkan ke desa tidak diimbangi oleh kapasitas pengelolaan keuangan yang memadai. Wacana ini tidak semata bertujuan untuk menghentikan pembangunan desa, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap lemahnya sistem tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas di tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan utama sesungguhnya bukan terletak pada keberadaan dana desa itu sendiri, melainkan pada cara dana desa tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan. Dana desa dan masalah akuntabilitas. Tujuan awal dana desa yang pertama, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah desa. Yang kedua, menekankan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah. Yang ketiga, mendorong terwujudnya kemandirian serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Yang terakhir, memperkuat sistem tata kelola pemerintah di tingkat desa. Letak kegagalan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, rendahnya kompetensi aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi. Yang kedua, lemahnya sistem pengawasan internal di tingkat desa, di mana Badan Permusyawaratan Desa atau BPD serta perangkat pengendali lainnya belum berfungsi secara optimal. Kesalahan pencatatan. Yang pertama, tidak tersedianya bukti transaksi yang memadai. Yang kedua, pencatatan transaksi yang tidak mencerminkan kejadian atau kondisi transaksi yang sebenarnya. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban administratif. Yang terakhir, adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang disusun dengan kondisi fisik proyek di lapangan. Seluruh bentuk kesalahan tersebut mencerminkan lemahnya tingkat transparansi karena informasi keuangan tidak disampaikan dan dibuka secara jelas kepada publik, serta rendahnya akuntabilitas yang terlihat dari aparatur desa yang belum sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan dana. Di samping itu, sistem pengendalian internal tingkat desa juga belum berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh tidak adanya pemisahan tugas yang jelas, lemahnya mekanisme otorisasi, serta minimnya pelaksanaan pemeriksaan internal. Peran akuntansi desa. Mengapa akuntansi desa sangat krusial? Akuntansi desa memiliki peran sebagai alat untuk yang pertama, mewujudkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pengguna
dana desa. Yang keempat, mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi. Tanpa menerapkan akuntansi desa yang baik, dana desa berpotensi hanya menjadi aliran dana semata tanpa adanya sistem pengendalian yang jelas. Bagaimana pencatatan pelaporan yang baik mencegah korupsi? Yang pertama, setiap transaksi dicatat secara sistematis dan didukung oleh bukti yang sah. Yang kedua, aliran dana dapat ditelusuri dengan jelas. Ketiga, laporan keuangan dapat diakses dan diperiksa oleh masyarakat, badan permusyawaratan desa, serta auditor. Yang keempat, aparat desa menjadi lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan karena adanya jejak administrasi yang jelas. Dengan demikian, akuntansi berperan dalam menciptakan efek pencegahan terhadap terjadinya praktik korupsi. Contoh solusi akuntansi sederhana. Yang pertama, menerapkan pencatatan kas harian secara sederhana melalui buku kas, penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, standarisasi bukti kas seperti kwitansi, nota, serta dokumen fisik pendukung. Yang ketiga, pemisahan tugas yang jelas antara pihak yang menerima dana, melakukan pencatatan, dan memberikan persetujuan atas pengeluaran. Yang keempat, publikasi laporan keuangan desa secara berkala melalui papan informasi desa. Yang keempat, penyelenggaraan pelatihan dasar akuntansi desa bagi aparatur atau perangkat desa. Apakah dana desa perlu dihapus? Berdasarkan perspektif kebijakan publik dan teori desentralisasi fiskal, dana desa tidak perlu dihapus secara akademik. Transfer fiskal ke pemerintah desa terbukti meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena desa lebih memahami kebutuhan lokal. Permasalahan yang muncul bukan pada dana desa itu sendiri, melainkan pada lemahnya tata kelola, kapasitas aparatur, dan pengawasan. Penghapusan dana desa justru berpotensi memperlebar kesenjangan desa, kota, serta menghambat pembangunan desa. Perlukah sistem informasinya diperbaiki? Secara akademik, perbaikan sistem informasi pengelolaan dana desa merupakan suatu keharusan. Teori good governance menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal merupakan pilar utama dalam pencegahan korupsi sektor publik. Penerapan sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi, real time, dan mudah diawasi oleh publik mampu mengurangi informasi asimetri antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah pusat. Dengan sistem yang baik, potensi manipulasi laporan keuangan yang dapat ditekan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan secara signifikan. Bagaimana posisi koperasi ke depannya? Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa berbasis partisipasi dan kepemilikan bersama. Ke depan, koperasi berfungsi sebagai pelengkap dana desa, bukan pengganti, terutama dalam pengelolaan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Koperasi yang dikelola secara profesional dan akuntabel dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha, penguatan UMKM desa, serta peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara pengolahan dana desa yang transparan dan koperasi yang kuat menjadikan pembangunan desa tidak sekadar administratif tetapi berdampak nyata pada kemandirian ekonomi masyarakat. Kesimpulan, penghapusan dana desa secara menyeluruh bukanlah solusi yang tepat, meskipun permasalahan korupsi harus ditanggapi secara serius. Alternatif yang lebih berkelanjutan adalah melakukan perbaikan tata kelola, memperkuat mekanisme akuntabilitas, serta memberdayakan lembaga ekonomi lokal seperti Koperasi Merah Putih agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa yang lebih adil dan bersifat transparan. Sekian dari kami, terima kasih.